Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami yang masih ada itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Ya Tuhan, mengurapi hamba yang akan menyampaikannya. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami sambut berikan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita masih ada itu semua karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eston Liban Kueng ya. Nama saya Eston Liban Kueng, biasanya saya dipanggil Eston, dan saya berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di Tenggarong, dan saya sekarang berpendidikan di kampus STFT Jafrey Makassar. Dan saya sekarang ada di semester 6. Kemudian saya di sini mengambil jurusan musik gereja mayor, dan saya merupakan anak pertama dari orang tua saya. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kita membuka Alkitab kita di Mazmur. Kita membuka Alkitab kita di Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 berbunyi demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Saya bacakan sekali lagi: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama pada hari ini. Baik jemaat Tuhan sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya mengambil tema yaitu jalan orang benar. Kita sebagai orang Kristen, tentunya kita merupakan orang yang sudah percaya, kita orang yang sudah dibenarkan. Jadi kita sebagai orang benar, kita tidak hanya sekedar atau kita tidak hanya dibilang saja orang benar. Tentu kita sebagai orang benar harus ada bukti yang kita sampaikan, yang kita wujudkan kepada orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita, sehingga kita betul-betul dibilang orang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya mau menyampaikan bahwa tentu di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan sekalian, kita pernah merasakan atau kita pernah mengalami yang namanya kegelapan. Bagaimana rasanya kita hidup di kegelapan, berjalan di dalam kegelapan? Ya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin pernah merasakan yang namanya mati lampu, mati listrik di rumah kita setiap malam juga ya. Mungkin ya ada beberapa hari mungkin kita merasakan yang namanya mati listrik. Tentu kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Ketika rumah kita mungkin mati listriknya, pasti kita akan mencari yang namanya alat penerangan seperti senter, mungkin itu lilin atau HP. Ya, tiga ini yang biasanya kita cari. Supaya apa? Supaya dari alat-alat itu menghasilkan terang, dan terang itu
kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, sehingga ketika kita berjalan kita tidak tabrak dengan barang-barang yang ada di rumah kita, kita tidak terhantuk ke dinding rumah kita seperti itu. Nah, ketika adanya terang, kita bisa berjalan dan kita tahu di mana posisi barang-barang atau benda-benda yang ada di rumah kita. Seperti itulah kita sebagai orang benar, kita harus hidup di dalam terang. Nah, kemudian kita sebagai orang percaya juga harus selalu hidup di jalan orang benar, sehingga kita dapat menjadi terang bagi orang lain ketika kita hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus selalu hidup di jalan orang benar? Oleh karena ada 3 alasan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yaitu, alasan yang pertama sudah jelas bahwa di ayatnya yang pertama ini, Mazmur pasal 1 ayat yang pertama ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Oke, itu poin yang pertama yang saya ambil dari ayat ini. Tidak berjalan menurut orang fasik. Jadi kita tahu bahwa orang fasik itu adalah orang-orang yang mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mereka tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Mereka tahu sesuatu yang baik, mereka tahu bagaimana melakukan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Malah mereka memberontak, bahkan mereka melawan dari ajakan firman Tuhan yang benar seperti itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang benar, kita jangan berjalan menurut orang fasik. Nah, contoh mungkin di kehidupan kita sehari-hari, orang seperti orang munafik. Ya, orang munafik. Tentu orang munafik itu seandainya saja ada teman kita dan di depan kita mungkin dia bisa terlihat baik, dia bisa terlihat ramah, dia bisa terlihat apapun, sehingga orang menganggap bahwa dia itu orang baik. Tetapi kita tidak tahu di belakang kita bagaimana orang itu. Mungkin saja orang itu ada niat jahat buat kita. Mungkin orang itu membicarakan kita, mengatakan perkataan yang tidak baik kepada kita di belakang kita. Jadi contohnya seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari poin yang pertama ini, alasan yang pertama ini, setiap kita orang percaya harus selalu hidup di jalan orang yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu tidak berjalan menurut orang fasik. Kemudian alasan yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, di sini alasan yang kedua di dalam ayatnya yang pertama ini, setelah tidak berjalan menurut orang fasik, kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, tentu kita sebagai manusia, tentu kita mempunyai dosa, kita selalu berbuat dosa setiap hari. Tetapi kita juga adalah orang-orang benar, kita orang-orang yang sudah dibenarkan, kita tidak lagi terbelenggu dengan dosa. Jadi kita memang orang berdosa, kita bisa berbuat dosa, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya perbuatan dosa. Tetapi di sini kembali lagi dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa jangan kita selalu berdiri, jangan kita berdiri di jalan orang berdosa seperti itu. Ya. Ilustrasi yang akan sampaikan pada hari ini yaitu mungkin merokok. Ya, merokok mungkin bukan saja merokok, tetapi mungkin narkoba dan pergaulan bebas lainnya. Tentu itu merupakan perbuatan yang berdosa. Nah, sangat banyak perbuatan yang mendatangkan dosa seperti itu. Jadi mungkin saja kita mempunyai teman kita yang
dulunya dia baik, yang dulunya dia orangnya ya terlihat baik di depan orang, tapi sekarang mungkin dia sudah berubah, tapi berubah dalam hal negatif, sehingga dia jatuh di dalam pergaulan yang tidak baik seperti itu. Ya, mungkin saja dia berdiri di jalan orang fasik, dan ketika dia berteman dan salah memilih teman dan salah memilih pergaulan, dia akan jatuh ke dalam dosa. Nah, mungkin kita pernah mengalami begitu. Jadi saya sampaikan dari poin yang kedua ini, kita di dalam kehidupan kita, janganlah kita salah memilih teman, janganlah kita salah dalam pergaulan. Kita bisa berteman dengan semua orang, tetapi kita jangan berdiri, kita jangan mengikuti jalan orang berdosa itu, supaya kita supaya kita tidak ikut menjadi orang-orang berdosa seperti mereka yang tahu kebenaran firman Tuhan dan tahu berbuat baik, tapi mereka tidak melakukan hal tersebut seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, di dalam ayatnya Mazmur ini tadi yang pertama mengatakan bahwa tidak berjalan menurut orang fasik, kemudian yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang terakhir tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, kalau kita lihat di luar sana banyak sekali kumpulan pencemooh. Jadi tentu ayat ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita, yang sangat menguatkan kita dari poin-poin yang ada, dari alasan-alasan yang ada mengapa kita harus percaya. Dan orang-orang yang percaya harus hidup di dalam jalan yang benar seperti itu. Dan yang poin yang ketiga ini memberikan sebuah ingatan buat kita dari ayat ini, bahwa kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dalam kumpulan pencemooh itu contohnya ada teman-teman kita yang bergosip seperti itu. Nah, itu merupakan kumpulan pencemooh yang isinya kayak mereka membicarakan hal yang tidak baik, membicarakan tentang hal-hal yang negatif, baik itu dari segi apapun maupun ya orang lain, seperti itu, menceritakan keburukan orang lain. Ya, mungkin saja dalam kehidupan kita pernah diceritakan oleh orang lain, mungkin kita pernah digosip, ataupun mungkin kita pernah menggosip orang, dan kita pernah duduk di dalam kumpulan pencemooh seperti itu. Ya, dari ayat ini mengingatkan bahwa janganlah kita berjalan menurut orang fasik, dan kita jangan berjalan dan berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian kita jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dari tiga alasan ini memberikan teguran buat kita dalam hati kita masing-masing dari ayat ini, bahwa kita sebagai orang-orang benar, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga dari kehidupan kita orang-orang dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam kita, Kristus hidup di dalam kita seperti itu. Dan dengan alasan yang pertama tadi, jangan kita berjalan, jangan kita berdiri, jangan kita duduk di jalan orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh seperti itu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini biarlah mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita ingat saja, tapi kita melakukan dalam kehidupan kita. Janganlah kita seperti orang fasik yang tahu kebenaran,
tetapi dia tidak melakukan kebenaran itu dalam kehidupan dia, sehingga tidak ada buah kebenaran yang dia hasilkan seperti itu. Jadi itu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur ya Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan ini yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang benar. Tentu kami orang benar harus hidup di dalam jalan yang benar juga ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan supaya kami selalu hidup di jalan yang benar. Kami selalu menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup di jalan yang benar ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau tolong kami, setiap kami ya Tuhan, supaya kami tidak berjalan, kami tidak berdiri, dan kami tidak duduk bersama orang-orang fasik, dan kami tidak mengikuti jalan-jalan mereka ya Tuhan. Namun kamilah yang harus membawa mereka ke jalan yang benar ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak saja kami dengar, tidak saja kami ingat, namun kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Shalom.